Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala yakuna lil alamin nadhira. Segala bentuk pujian yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sehingga Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak ibadah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah untuk seluruh manusia. Bapak-bapak dan teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama dengan bahasan tafsir surah Al-Fatihah, yang insyaallah kita akan ambil nanti beberapa keterangan tafsirnya dari tafsir Aisar At-Tafasir karya Syekh Bakar atau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Surah Al-Fatihah sebagaimana telah lalu bahasannya, bahwasanya disebut dengan surah Al-Fatihah karena dia terletak di awal atau permulaan Al-Quran. Jadi dan Al-Fatihah itu sendiri maknanya adalah pembuka. Maksudnya Al-Quran, kalau kita memulai membuka mushaf Al-Quran, maka dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah secara pembuka, secara yang maksud adalah dari sisi tartibul mushaf, susunan surat-surat di dalam Al-Quran. Bukan maknanya tartibu at-tanzil, bukan maknanya pembuka dari wahyu yang pertama turun, tidak. Kalau wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, tapi dimaksud dengan surah Al-Fatihah karena terletak di awal surah, di awal atau surat pertama di dalam mushaf. Jadi min haitsu tartibul mushaf, susunan di dalam mushaf. Adapun surah ini kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Al-Fatihah diturunkan fase Makkah, di fase Makkah. Dan adapun tentang fadilah surah Al-Fatihah, teman-teman, sangat banyak. Di antaranya ada hadis yang menjelaskan atau isyarat dalam ayat tentang fadilah surah Al-Fatihah. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah membaca surah Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, apa kata beliau? Ubay bin Ka'ab ini, teman-teman, salah satu qurra'nya sahabat, ulamanya sahabat. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab yang menjadi, beliau adalah penerus atau orang yang mendirikan Universitas Al-Quran di kota Madinah. Di kota Madinah itu, Pak, yang melanjutkan pembelajaran Al-Quran adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kalau di Makkah siapa? Abdullah ibn Abbas. Kalau di Irak di masa itu, daerah Kufah, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Itulah sahabat-sahabat yang mendirikan, kalau bahasa kita sekarang, markas tahfidz, markas Al-Quran, di mana beliau membina orang-orang yang baru masuk Islam untuk belajar Al-Quran, di samping belajar membaca, menghafal, dan memahamkan kandungan Al-Quran kepada manusia. Ubay bin Ka'ab beliau pernah membacakan Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Setelah membaca surah Al-Fatihah tadi, apa komentar Nabi? Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Ma unzila fit Taurah. Tidaklah pernah diturunkan di dalam kitab Taurat. Wala fil Injil, dan tidak pula diturunkan dalam kitab Injil. Wala fil Zabur, dan tidak pula dalam kitab Zabur. Wala fil Furqani mithluha, dan tidak pula di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, semisal surah Al-Fatihah. Was-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azimul ladzi utitu. Dialah surah Al-Fatihah. Tadi kata beliau di komentar Nabi ini, Pak. Dialah Al-Quran, surah Al-Fatihah itu disebut dengan sab'ul mathani. Dialah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diturunkan kepada
Ini komentar siapa, Pak? Komentar Nabi SAW terhadap surah Al-Fatihah, menunjukkan agungnya fadilah utama surah Al-Fatihah, di mana 7 ayat ini, teman-teman, tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu hanya ada kandungannya di dalam Al-Quran. Kemudian beliau memberikan tentunya isyarat ini sebagaimana ada dalam Al-Quran. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan kami telah memberi kepada kau Muhammad 7 sabul mathani. Jadi disebut dengan sabul mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Apa maksudnya, Pak? Terus dibaca oleh kaum muslimin dan kaum muslimah di setiap jalan kehidupan mereka. Ya, jalan kehidupan mereka, dan Al-Quran yang agung. Kemudian terdapat hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla. Beliau pernah berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, boleh ditas. Nabi pernah bersabda kepada sahabat Sa'ad Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an." Aku akan mengajarkan kepada engkau satu surat, di mana surat ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin wa huwa sab'ul mathani. Yaitu surah yang dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan surat ini adalah surat yang sangat agung, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini teman-teman di antara fadilah surah Al-Fatihah, ya. Dan adapun nama sangat banyak. Al-Qurtubi menyebutkan lebih kurang 14 nama untuk surah Al-Fatihah. Ya, 14 nama untuk surah Al-Fatihah, di antaranya adalah Ummu Al-Kitab, ibu daripada Al-Kitab. Disebut Ummu Kitab kenapa, teman-teman? Karena surat ini mengandung prinsip-prinsip seluruh kebaikan syariat. Baik itu masalah ibadah, masalah akidah, masalah syariat, masalah kisah-kisah orang-orang sebelumnya, jalan yang benar dan jalan yang keliru, itu ada di dalam apa? Dalam surah Al-Fatihah. Dan inti dari surah Al-Fatihah adalah pengagungan yang benar kepada Allah dengan ibadah yang khalis, murni hanya kepadanya. Baik. Kita sudah mulai dari isti'adah kemarin. Isti'adah. Isti'adah adalah bahasa lain dari kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adah, teman-teman, adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Kalimat isti'adah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi kita diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Nabi SAW. Saat kita membaca surat Al-Quran, maka kita mulai dengan isti'adah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah mulainya dengan isti'adah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacanya apa hukumnya? Disunnahkan. Membaca surah isti'adah ketika bertempat disunnahkan. Baca isti'adah hukumnya adalah disunnahkan. Apa maknanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, teman-teman? Kalau dalam translate bahasa kita, teman-teman, aku berlindung kepada Allah, ya, dari gangguan atau kejahatan syaitan yang dirajam. Dan isti'adah mengajarkan kepada kita satu prinsip kehidupan. Apa itu? Bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, dan di dalam kehidupan kita diberikan ujian oleh Allah berupa musuh yang tidak nampak tetapi bahaya dan kejahatannya nyata. Apa itu? Syaitan. Nah, untuk menghadapi syaitan, teman-teman, ya, menghadapi syaitan kita butuh perlindungan khusus. Ya, butuh perlindungan khusus. Kenapa? Karena ini makhluk tidak terlihat. Musuh, tapi tidak terlihat. Ini rumit. Kalau musuh terlihat, ini masih ringan. Ya, kita bisa mengelak atau ada target yang bisa kita capai. Tapi kalau musuh yang tidak terlihat, ini yang berat untuk kita. Ya, kalau dahulu di masa COVID, ya, betapa sibuknya dunia dengan apa? Dengan satu makhluk yang bernama virus. Virus yang tidak terlihat, nyata tetapi tidak terlihat. Ya, bagaimana dengan syaitan? Ya, bagaimana dengan syaitan? Allah mengatakan tentang syaitan, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu, dalam surah Maidah. Dalam surah Al-Araf. Engkau bisa dilihat oleh syaitan sementara syaitan tidak, engkau tidak mampu melihat. Ini musuh kita, Bang.
Maka untuk menjaga diri dari kejahatan syaitan, butuh perlindungan khusus. Kepada siapa? Hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa melindungi kita, Pak, menjaga kita dari kejahatan syaitan, kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Karena itu Allah mengajarkan prinsip. Apa itu? Prinsip tauhid di dalam isti'adah. Ya, meminta perlindungan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kepada selain. Ya, tidak ada kepada selain. Kenapa? Karena ini musuh berbahaya. Apa bentuk bahaya syaitan, Pak? Bahayanya sangat nyata. Dia kalau memberi kerusakan, merusak manusia, langsung kepada yang paling mungkin dalam kehidupan. Apa itu, Pak? Merusak akidah dan hati kita. Allah berfirman dalam surat ayat, "Allazi yuwaswisu fi suduri an-nas." Apa artinya? Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini maksudnya syaitan yang selalu memberi was-was. Iya, merusak manusia. Apa yang dirusak langsung, Pak? Hati yang ada dalam dada. Langsung mainnya kemana, Pak? Mainnya ke dada. Ke dalam hati yang ada dalam dada. Dan dia tidak merusak fisik, Pak. Ya, tidak merusak fisik. Pertanyaannya, apakah syaitan mampu merusak fisik kita? Bisa saja, Pak. Ya. Buktinya apa? Budak-budak syaitan yang disebut dengan tukang sihir, ya, praktek perdukunan itu, mereka meminta siapa? Pada syaitan. Tapi yang dirusak apa, Pak? Fisik. Ya. Yang dirusak adalah fisik. Adapun syaitan, kalau dia ingin merusak kita, yang pertama sekali dirusak adalah hati yang ada di dalam dada. Oleh karenanya Allah mengajarkan di dalam surah An-Nas, insyaallah nanti akan bersama kita, ya, ketika kita berlindung, Allah meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Allah, Rabb seluruh manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Ya. Malikin nas, ilahin nas. Ya. Apa tuh? Itulah. Raja dan sesembahannya manusia, ya. Min syarril waswasi khannas, dari waswas dan kejahatan syaitan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa menggoda atau merusak langsung ke dalam dada manusia. Dan inilah bahayanya syaitan. Jadi yang dirusak dari kita adalah hal yang paling urgen, yang paling penting. Apa itu? Hati yang nanti muaranya kepada apa? Rusakan agama, rusakan keyakinan, keraguan-keraguan di dalam kebenaran. Itu yang dirusak, Pak. Dan kalau ini sudah rusak, maka semuanya tidak ada lagi artinya. Benar tidak? Beda dengan rusaknya fisik. Kenapa? Karena yang dituju adalah yang paling urgen, raja di dalam kehidupan kita. Hati manusia. Kalau orang sudah perang, Pak, yang dicari target dalam perang itu apa? Personil apa komandan? Yang mana yang dicari, Pak? Komandan. Masalahnya kalau personil tumbang 20, 30 separuh dari personil angkatan prajurit perang, tumbang itu masih belum perang, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau umpama sudah panglima perang, panglima tertinggi perang yang sudah tumbang, walaupun personil belum ada yang mati, maka dikatakan perang kalah, usai. Nah, demikianlah syaitan. Kalau dia ingin mengganggu manusia, yang paling utama diganggunya adalah masalah keyakinan, masalah hati yang bermuara kepada agama dan masalah pada akhirat kita. Karena itu untuk melawan faedahnya dari isti'adah, untuk melawan kejahatan syaitan agar dia tidak mengganggu kita, tidak ada lain jalan kecuali minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada syaitan, anggota-anggotanya, tidak, Pak. Sebagaimana dilakukan dulu oleh orang-orang jahiliyah. Mereka kalau minta perlindungan dari kejahatan syaitan, mereka melakukan apa? Dipanggil syaitan yang sama. Wa annahu kana rijalun minal ins. Ada di antara manusia itu yang minta perlindungan kepada jin, ya. Ya'udzuuna bi rijalin minal jin, ya. Fazalu marhaqa, sehingga jin tadi semakin menambah besar dirinya dan mengajak orang itu kepada kekufuran, ya. Dan pelajaran yang saya ambil dari sini adalah kita manusia memiliki musuh yang nyata dan tidak ada yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal dengan kejahatan syaitan kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita sudah masuk ke basmalah. Ada bismillah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat
yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Satu pendapat. Ada yang mengatakan Bismillah bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah. Ala kulli hal, ini ada dalam surah Al-Fatihah. Namun kita akan lihat pada makna. Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat yang adalah kita memulai aktivitas seluruh kebaikan. Dengan apa kita mulai, Pak? Dengan meminta keberkahan dengan nama Allah. Bismillah ay al-tadibu bi asma bismillah. Aku memulai dengan nama Allah. Menunjukkan apa, Pak? Kita memulai seluruh kegiatan yang baik, yang positif, yang bermanfaat, baik urusan agama ataupun urusan dunia kita dengan nama Allah SWT. Tujuannya apa, Pak? Mengambil keberkahan. Nabi SAW memberikan pesan dalam hadis, kullu amrin fi balin. Setiap perbuatan yang baik, yang bermanfaat, apa saja bentuknya, baik agama ataupun urusan dunia. La yabda'u bi basmalah, dan la yabda'u bihamdillah. Tidak dimulai dengan nama Allah, maka fahuwa afqah, maka dia terputus. Terputus dari apa, Pak? Dari barokah, dari keberkahan. Maka itu banyak sunnah-sunnah dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita pendidikan. Apa itu? Mulai dengan Bismillah segala sesuatu. Maka mulai dengan Bismillah. Ya, mau berangkat kerja mulai dengan Bismillah. Ya, kemudian mau aktivitas kebaikan yang lain dimulai dengan nama Allah. Ai at-tabarruk Bismillah. Aku mengambil keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ayat, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, yakni Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan prinsip namanya yang paling utama. Apa itu? Nama Allah. Bismillah, yakni lafzu al-jalalah. Allah disebut dengan lafzu al-jalalah. Ini adalah nama untuk seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama-nama Allah yang baik itu, Pak, balik pada nama ini. Dan tidak ada boleh diberi nama seorang pun dengan nama ini, Pak. Kecuali memberikan nama dengan penghambaan kepadanya. Seperti Abdullah. Ya, itu boleh, Pak. Tapi memberi nama seseorang dengan Allah tidak boleh, satu pun di langit maupun di bumi. Ya, satu pun di langit dan bumi tidak boleh diberi dengan nama Allah. Ini nama khusus. Apa maksud Allah, Pak? Allah maksudnya adalah al-madlub. Itu satu-satunya koordinat tujuan kita dalam memberikan ibadah. Itu maksud Allah. Ya, maksud Allah adalah satu-satunya objek atau koordinat kita memberikan ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami, teman-teman? Jadi mana Allah adalah al-ma'bud, al-makhluk. Itu yang satu-satunya yang disembah dan satu-satunya yang diibadahi. Kemudian Allah memberikan namanya dengan apa? Sifat. Apa sifatnya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Ar-Rahman, yang maha pengasih kalau dalam translate Departemen Agama kita, ya. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dua sifat ini adalah sifat yang sangat sempurna. Ya, sangat sempurna, di mana Ar-Rahman kasih Allah memberi kasihnya, memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang di langit ataupun yang di bumi, tanpa terkecuali, Pak, baik yang saleh ataupun yang taleh, yang baik ataupun yang jahat, semua diberi oleh Allah SWT. Masih dalam urusan apa? Rezeki dunia. Ya, sampai dalam urusan hewan-hewan pun tercukupi oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Pernah lihat ada ulat di dalam batu, Pak? Jika kita memecah batu atau kayu, itu ada ulat yang keluar dari sana. Besar, gerak, hidup, tidak mati. Siapa yang memberikan rezeki? Ialah Allah Rabbul Alamin. Ya, dan ini makna Ar-Rahman dengan sifat mubalaghah yang sempurna di dalam kasihnya. Adapun Ar-Rahim ialah yang maha penyayang. Nah, sifat ini, teman-teman, khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebenarnya Nabi keterangan para ulama. Apa itu? Sayangnya Allah salah satu bil mu'minin. Khusus untuk orang yang beriman. Sebagaimana isyarat ayat dalam surah Al-Ahzab, wa kana lil mu'minina rahiman. Adapun kepada orang-orang beriman, Allah itu sayangnya sangat sayang sekali. Apa bentuk sayang Allah untuk orang beriman, Pak? Kasih sayang yang khusus. Tidak diberikan kepada seluruh hamba, tidak. Ya. Kalau Ar-Rahman tadi, Pak, semua yang diberikan oleh Allah. Ya. Rezeki, kecukupan, kehidupan, ya, hak manusia diberikan, hak makhluk diberikan. Tapi untuk Ar-Rahim, untuk orang beriman, apa bentuk kasih sayang Allah untuk orang beriman, Pak? Diberikan hidayah mengenal Allah. Diberikan hidayah mengenal Islam, mengenal para nabi mereka, sehingga mereka berada di atas jalan yang benar sampai mereka meninggal dunia, menemui kematian. Nah, itu bentuk sayang Allah kepada orang beriman. Dan ini, Pak, tidak bisa dihargai dengan apa? Dengan kekayaan dan harta dunia.
Ya. Kemudian di akhirat Allah SWT menjamin untuk orang beriman berupa surga. Berupa surga. Ini di antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian lanjut kepada ayat yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu maknanya adalah pujian. Alhamdu teman-teman kalau di bahasa kita itu diterjemah dengan apa? Segala puji, gitu kan? Segala puji. Dan pujian di sini bukan sembarang pujian, Pak. Tetapi makna alhamdu di sini adalah maknanya adalah segala semua bentuk kebaikan dan kesempurnaan sanjungan itu hanyalah dimiliki dan pantas diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa, Pak? Karena lam, alif lam di sini kata para ulama disebut alif lam al-istighraqiyah yang bermakna cakupan sempurna. Tidak seperti pujian yang kita pakai dalam keseharian. Mungkin dalam sehari-hari kita bisa saja memuji seseorang. Tapi pujian yang diberikan kepada seseorang, terkadang orang yang dipuji masih memiliki apa? Cacat, kekurangan. Ada aib yang dia miliki. Itu manusia. Terkadang kita memuji manusia, memuji orang lain, itu bisa jadi bukan karena ketulusan, Pak. Tapi lebih kepada ketergantungan. Mungkin ada, Pak? Mungkin ada? Bisa saja, Pak. Pemah bawahan, memuji atasan. Padahal dia tidak suka dengan atasannya. Ya, mungkin otoriter atau misalnya, ya. Tapi karena kepentingan, mungkin bisa apa namanya pekerjaan, bisa naik jabatan dan semisalnya agar tidak apa namanya tidak dicopot dari pekerjaan, tidak dipecat, maka dia memuji-puji atasannya. Nah, pujian seperti ini inilah pujian manusia. Berbeda dengan pujian kepada Allah. Allah mengatakan alhamdulillah. Semua sanjungan yang sempurna tanpa ada cacat itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah teman-teman, ini bentuknya adalah khabar. Khabar secara lafaz, artinya sebuah informasi. Tetapi maknanya adalah insya. Apa itu insya? Sebuah perintah. Seakan-akan Allah mengatakan, qulu alhamdulillah. Ucapkanlah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb yang telah menciptakan alam semesta. Saya pahami teman-teman. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala di sini adalah pujian yang sempurna dengan penuh ta'zim, pengagungan kepadanya, dan tadzallul wal khudu' kata para ulama, dengan segala bentuk kerendahan hati, dengan kesadaran bahwasanya Allah lah satu-satunya yang layak dengan sempurna. Kenapa? Karena perbuatan Allah, kesempurnaan nikmat Allah untuk kita manusia adalah nikmat yang sempurna, tidak diiringi dengan cacat. Baik itu berupa rezeki yang kita senangi ataupun dalam takdir yang tidak kita sukai. Allah tetap dipuji. Allah memuji Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna seluruh kebaikan. Tapi ketika Nabi dipuji dengan sesuatu yang tidak beliau sukai atau bisa jadi apa namanya hal yang menyedihkan, luka, meninggalnya orang yang beliau cintai dan semisalnya, maka beliau tetap memuji Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Perhatikan Bapak, Allah tetap dipuji. Walaupun tidak baik secara kasat mata, tetapi untuk perbuatan Allah itulah yang terbaik dan sempurna untuk kita. Kita akan tidak tahu, Pak. Ya, indera kita terbatas, pengetahuan kita ada limitnya. Ya, Pak. Bisa jadi hal yang tidak baik menurut kita, tetapi itu adalah yang terbaik di sisi Allah untuk para hamba. Karena itu teman-teman, memuji Allah adalah pujian yang diagungkan dengan yang diawali dengan pengagungan dan segala bentuk kerendahan hati, karena dialah Allah satu-satunya dan yang layak untuk dipuji. Kemudian ada Rabbul Alamin, ini adalah sifat untuk Allah, yaitu Allah adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Kata Syekh Bakar atau Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan makna Ar-Rabb adalah As-Sayyidul Malik Al-Musful Mahmud. Kata Syekh Jabir rahimahullah, beliau mengatakan tafsirnya yang dikatakan dengan Rabb teman-teman adalah As-Sayyidul Malik. Dia adalah pengatur dan pemilik. Dia adalah pengatur dan pemilik. Ya. Al-Muslimul Ma'bud, yang senantiasa memperbaiki dan sehingga dia layak untuk disembah. Itu makna apa? Ar-Rabb.
Dan dia, kalau kita kaitkan kata ini kepada al-alamin, berarti Allah adalah Rabb yang telah menciptakan, memiliki dan mengatur serta senantiasa memperbaiki keadaan alam ini. Ya, langit dan bumi, seluruh alam semesta berada di bawah kontrol Allah Jalla fil Ula. Ya, tidak ada satupun yang berlaku di langit dan di bumi, Pak. Ya, kecuali semuanya atas izin, kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan itu semua. Walaupun tidak baik. Yang baik ataupun yang tidak baik. Sampai urusan yang ringan pun sudah berada di atas kehendak Allah. Apa itu? Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu lembar pun daun atau sehelai daun pun yang jatuh di hutan belantara yang luas kecuali Allah mengetahui ilmunya. Kapan jatuhnya, kemudian di mana posisi jatuhnya, Allah tahu akan ilmunya, dan itu sudah termaktub di mana, Pak? Di dalam sebuah kitab yang memiliki grand design, disebut dengan kitab Al-Lawhu Al-Mahfuz, lembaran atau kitab yang sangat yang besar dan terjaga. Ya, dan semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ayat ini, teman-teman, alhamdulillah, ini memberikan prinsip dan pelajaran hidup kepada kita tentang adanya apa? Adanya pencipta dan adanya yang dicipta. Ada Tuhan dan ada hamba. Ada Al-Khaliq dan ada makhluk. Kenapa? Allah mengatakan Rabb alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang sempurna, Rabbul alamin. Dialah Rabb yang telah menciptakan alam semesta. Berarti ada Tuhan, ada hamba, ada pencipta dan ada yang dicipta. Berarti segala sesuatu selain Allah, dia adalah hamba. Ya, maka dari itu prinsip tauhid yang diberikan kepada kita bahwa ketika seseorang muslim membaca alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia masih sadar hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk diagungkan, diyakini sebagai penguasa di alam semesta ini, sehingga kita dengan ikhlas menyembahnya kepadanya. Saya pahami, teman-teman. Ini prinsip dalam kalimat dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua atau yang ketiga, teman-teman, Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali ya tentang sifatnya. Siapa dia Tuhan yang kita sembah? Ar-Rahmanir Rahim. Rabbul Alamin itu siapa? Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Apa faedahnya? Kata para ulama kita, kenapa Allah mengulangi lagi tentang sifatnya Ar-Rahman Rahim pada tadi sudah disebutkan di kalimat di ayat basmalah? Kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik para hamba ketika dia bermuamalah dengan Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan raja segala diraja, ya. Dia Allah dan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seakan-akan apa? Kalau ketika seseorang bermuamalah dengan orang yang lebih besar daripadanya, mungkin levelnya lebih tinggi, ya, secara tidak sadar itu biasanya ada rasa kurang rasa khawatir, tidak percaya diri, ya Pak. Contohnya kita diundang ada acara syukuran bersama di masjid community. Kemudian yang diundang siapa, Pak? Yang diundang adalah Emir Qatar datang ke sini. Yang diundang siapa, Pak? Emir Qatar. Itu biasanya kita itu manusia, Pak, tapi dia lebih tinggi derajatnya daripada kita dari sisi sosial atau kemanusiaan. Kenapa? Dia penguasa di negeri ini. Dia adalah rajanya, presidennya, emirnya. Ketika kita bertemu dengan emir itu, gimana rasanya? Pasti ada rasa apa? Nah, kita ini rakyat, ini orang besar ini, ya kan? Sehingga kita akan bisa jadi salah tingkah tuh, Pak. Salah laku, salah tingkah. Kenapa? Berhadapan dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah seakan-akan mengajarkan ketika berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, Anda sedang beribadah kepadanya, sedang memanggilnya, jangan khawatir. Rabbul Alamin, Rabb yang penguasa alam semesta ini, dialah Tuhan yang Maha Penyayang. Jangan takut terlalu berlebihan. Agungkan dia, tapi jangan terlalu berlebihan. Dia adalah sosok yang Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan takut berlebihan.
Karena ketika berhadapan, karena dalam prinsip ketuhanan, Pak, sebagai manusia yang tidak mendapatkan hidayah kepada Islam, mereka menjadikan sosok Tuhan itu mesti sesuatu yang menakutkan. Benar Pak tidak? Benar Pak tidak? Sesuatu yang wah dan menakutkan sekali. Contohnya Pak, kalau kita lihat saudara kita sesama manusia dari agama Hindu contohnya, atau agama Buddha dan sebagainya. Mereka kan punya Tuhan dari kepala mereka. Ketika mereka membuat Tuhan dalam prinsip mereka, Tuhan itu digambarkan dengan apa? Apa bentuk Tuhannya, Pak? Sosok yang sangat menakutkan. Karena Tuhan kepalanya botak, gitu kan? Besar, perutnya buncit, gendut, besar. Bentungan. Ada lagi Tuhan itu kayak naga. Ada lagi Tuhan itu punya tangan 8. Jadi sosok yang sangat menakutkan yang dibayangkan. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan cahaya tentang prinsip Tuhan yang benar. Sehingga Tuhan itu mesti begini menakutkan dan semisalnya. Adapun Allah mendidik kita di Ar-Rahman Ar-Rahim, diulangi kembali. Apa tujuannya, Pak? Untuk meredam rasa khawatir dan berlebihan di dalam hati kita. Bahwasanya memang Tuhan ini adalah Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi, raja yang diraja. Dan tetapi jangan khawatir berlebihan. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang kepada hamba. Saya Pak, ini faedah daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya. Malik Yaumiddin. Malik, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, dialah penguasa satu-satunya di hari pembalasan. Yaumuddin, teman-teman. Ad-din artinya adalah Yaumul Jaza. Hari di mana semua bentuk keadilan akan ditegakkan dan kezaliman akan dibalas sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Itu disebut dengan Yaumuddin. Ya, Yaumu ad-din, hari pembalasan. Dan ayat ini teman-teman secara sederhana menekankan kepada kita satu tentang prinsip keimanan. Apa itu? Bahwasanya akan adanya hari di mana hari itu adalah hari yang pasti. Apa itu, Pak? Iman kepada hari setelah kematian, hari berbangkit, yaitu hari akhirat. Jadi prinsip pertama di ayat ini, Allah mengajarkan kepada kita akan ada suatu hari namanya hari semua keadilan akan ditegakkan dengan sempurna. Meja hijau yang Allah miliki akan ditegakkan di hari itu, di mana keadilan tegak sempurna tanpa ada hak yang dikurangi, dan kezaliman sekecil apapun akan ditegakkan hukumannya tanpa ada yang terluput. Ya. Dan ini teman-teman, keimanan kepada hari akhir adalah prinsip yang besar dalam Islam setelah iman kepada Allah SWT. Kenapa, Pak? Karena kebenaran sebagus apapun, ya, sekokoh apapun atau sekuat apapun keimanan seseorang kepada hari akhirat, ya, itu akan berjalan lurus dengan baiknya kehidupan, baiknya dia di dalam jalan kehidupan. Kenapa, Pak? Karena kehidupan di dunia ini, teman-teman, dia sesuatu yang terbatas. Ada limit akhirnya. Apa itu? Kematian. Tidak ada yang berjalan, orang hidup ribuan tahun di muka bumi, tidak ada, Pak. Ya, pasti ada ending akhirnya. Dan kalau dia tahu bahwasanya kehidupan yang dia jalani di dunia ini akan dibalas, kira-kira prinsip yang dia yakini itu akan mengajarkan dia untuk hati-hati atau cuek dalam hidup. Paman, kita tahu, saya akan dibalas, ya, di akhirat, di suatu hari nanti. Setelah saya mati, saya pasti akan dibalas oleh Allah. Baik akan dibalas dengan kebaikan yang lebih. Kalau zalim, saya umpamanya nyerempet-nyerempet kemana gitu, maka akan pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Kira-kira apa yang sifat yang akan tumbuh dalam hidup kita? Mawas, hati-hati, waspada. Kenapa? Karena hidup ini bukan selamanya. Ya, semua perbuatan kita akan diaudit oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya, sejauh mana keimanan seseorang kepada adanya hari setelah kematian, hari yang akan ditegakkan keadilan dan dituntutnya kezaliman, ya, maka sejauh itu pula dia akan berbuat baik dalam hidup. Tapi kalau keimanan ini, Pak, sudah mulai kurang, ya, maka biasanya mereka akan hidup dengan seperti seperti kehidupan hewan. Ya, tidak tahu dengan halal dan haram, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, itu bagi mereka sama saja, Pak.
Kenapa? Tidak kenal dengan prinsip ini. Ya, tidak kenal dengan prinsip dengan hari berbangkit. Dan ini tentunya teman-teman memberikan kabar gembira bagi kita sebagai muslim. Bahwasanya ketika kita melihat dunia ini, ya, semakin tidak terarah. Kejahatan-kejahatan dan kezaliman, para pelaku maksiat, sindikat-sindikat kezaliman, para orang-orang yang berbuat kejahatan begitu terang-terangan. Tapi justru terkadang tidak terkena dengan apa? Dengan aturan dan undang-undang dunia. Tidak terkena apa? Banyak yang bolos. Banyak apa tidak, Pak? Berapa banyak pelaku kejahatan hari ini itu tidak bisa diringkus, Pak. Bebas. Dia berkeliaran sebagaimana manusia bebas, seakan-akan tidak berbuat salah, Pak. Iya. Kenapa, teman-teman? Karena ini dunia. Di dunia ini tidak sempurna menegakkan keadilan. Iya. Nah, ketika kita membaca ayat ini, baik itu di luar salat atau dalam salat, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah satu-satunya Malik, penguasa yang akan mengontrol perjalanan kehidupan di hari pembalasan. Ya, akan tegak keadilan dengan sebenar-benar adil dan tidak ada satupun kezaliman yang terluput kecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan apa kepada kita, Pak? Memberikan apa? Motivasi, semangat. Ini dunia ini kita putus asa, Pak. Si fulan jahatnya, tapi kok bisa dia bolos? Si fulan telah mengambil harta saya, tapi justru saya yang dieksekusi. Iya, betapa banyaknya pelaku pemimpin-pemimpin raja-raja dunia yang zalim, membantai kaum muslimin, genosida, dibunuh manusia secara nyata, tapi dia tetap bermulut manis di depan media. Apa katanya? Kami adalah penegak keadilan. Padahal yang dibantai adalah anak-anak, yang dibantai adalah para wanita, orang-orang tua, orang jompo, dan itu ribuan, ratusan ribu manusia meninggal dunia terlihat dengan kasat mata. Iya, bagaikan matahari di siang bolong, tidak ada bisa mustahilnya. Tapi dia masih enak bicara di depan media. Kami adalah penegak keadilan yang baru. Lolos, Pak, lolos. Tidak terkena hukum lah. Jadi bahasa kitanya bebas hukum, ya, Pak, ya? Bebas hukum. Masih bisa berkeliaran. Coba lihat seperti Netanyahu itu. Bagaimana kejahatannya, Pak? Tapi masih dihargai, masih ada yang mensupportnya. Ada negara-negara adidaya tertentu yang menghargai kinerjanya selama ini. Padahal kejahatannya bagaikan matahari di siang bolong. Mana keadilan dunia? Tidak tegak, Pak. Tidak ada tegaknya keadilan. Kezalimannya masih apa? Masih seakan-akan bisa dibela. Di tengah titik atau di titik lemahnya kaum muslimin. Maka ayat ini seakan-akan sebagai wasi, jawaban bagi kita. Untuk apa? Memotivasi. Jangan kita lemah. Ya, bahwasanya akan ada satu hari di mana keadilan benar-benar akan ditegakkan dan seluruh sindikat kezaliman, para mafia-mafia kejahatan akan ditegakkan keadilan kepadanya, tuntut kezalimannya oleh Allah. Kapan itu? Di hari Malik Yaumiddin, hari pembalasan, di mana satu-satunya yang akan menegakkan keadilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami, teman-teman. Jadi ya, prinsip ayat ini menjadi jalan bagi kita sebagai muslim dan seluruh kaum muslimin, sebagai muslim dan muslimah, bahwasanya Allah mengajarkan prinsip adanya hari setelah hari yang kita akan diaudit setelah kematian, dan yang kedua memberi kabar gembira kepada kita bahwasanya di dunia mungkin kita tidak akan mendapatkan hak kita. Ya, kesedihan kita mungkin tidak terobati, tapi akan ada hari di mana semua kesedihan dan duka yang kita alami akan berubah, akan berganti dengan kebahagiaan. Baik. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ayat ini, teman-teman, adalah ayat yang menjadi prinsip yang sangat besar sebagai kandungan makna syariat agama Allah sepanjang sejarah. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, itu jadi satu kitab, Pak. Ya, jadi apa? Jadi satu kitab. Kenapa? Karena luasnya kandungan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat, Pak, ayat ini menanamkan kepada kita satu jalan atau prinsip apa itu? Bahwasanya yang berhak kita sembah satu-satunya adalah Allah. Ya, di mana itu kita dapatkan satu-satunya hanya Allah, Pak? Allah meletakkan kalimat objek di depan dan fi'il dan fa'ilnya di belakang. Jadi mendahulukan objek. Apa itu objeknya, Pak? Kalimat iyyaka.
Dan ini kata para ulama tafsir seperti yang Katsir rahimahullah dan yang lainnya, ya. Ini maknanya adalah makna takhsis, pengkhususan. Harusnya kalimat itu Pak, kalau kita mau menulis kalimat, harusnya kan SPOK ya, subjek, predicate, dan objek. Objeknya di mana Pak? Di belakangan. Harusnya kalimatnya asalnya Pak, na'budu iyyaka. Kami menyembah ya Allah kepadamu. Tapi tidak, di sini Allah mendahulukan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Apa prinsip yang ditanamkan Pak? Satu jalan tauhid. Yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah SWT. Ya, seluruh ibadah apapun bentuknya, tidak hanya salat, tetapi bentuk apa? Bentuk penghinaan, penghambaan diri kita sebagai manusia hanya untuk Allah. Dan ibadah-ibadah ritual semisal penyembahan, sembelihan, doa, itu hanya ditujukan untuk Allah. Isti'anah, meminta pertolongan, perlindungan hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Saya pahami teman-teman, dan ini adalah inti daripada Al-Quran. Maka ini kata para ulama, Qayyim dan yang lainnya, ini adalah inti seluruh syariat agama Allah. Seluruh inti Al-Quran ada di ayat ini. Dan seluruh inti daripada kitab-kitab samawi sebelumnya ada di ayat ini. Intinya, inti. Apa? Intinya, inti. Jadi, kandungan ayat ini, inilah tujuan daripada Allah SWT menurunkan agama. Agar apa? Agar makhluk tahu bahwasanya Allah yang satu-satunya berhak disembah. Demikian pula wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Kau ya Allah kami minta pertolongan. Ya, pertolongan apa Pak? Di dalam di dalam melakukan ketaatan. Kenapa Pak? Karena beribadah itu kita sebagai manusia ada alpanya. Ada saat kita semangat, ada saatnya kita kurang semangat. Iya. Maka dari itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah butuh pertolongan, ya. Butuh pertolongan kepada Allah SWT. Ya Allah, tolonglah kami di dalam, seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, ya Allah, ajarkan kami atau tolonglah kami di dalam mewujudkan ibadah yang baik dan yang meridhai kepadamu. Ya. Jadi seakan-akan kita diajarkan oleh Allah untuk belajar bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta pertolongan di dalam menegakkan ketaatan. Dalam apa? Menegakkan ketaatan. Baik. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita teman-teman suatu prinsip. Apa itu? Hendaklah kita bersikap rendah hati. Tawadhu. Apa itu, Pak? Ya, ini dalam melakukan kebaikan apa saja bentuknya. Semua ibadah yang kita lakukan tidak akan lepas dari pertolongan Allah. Kalau bapak-bapak, saya dan teman-teman semua, kita bisa menemukan kehidupan kita hari-hari kita dalam kebaikan. Jauh dari kelalaian, apalagi maksiat dan dosa. Dan terus kita bisa melakukan istiqamah di atas ibadah dan hal yang Allah ridhoi. Maka yakinilah itu pertolongan Allah kepada Anda. Ya, kenapa Pak? Karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Ya, makanya Allah mengajarkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kalau kita pertolongan Allah, Pak, bisa jadi kita akan terjatuh kepada hal yang bertabrakan dengan syariat. Bisa dipahami teman-teman? Dan ayat ini disebut oleh para ulama dengan uniknya pada kalimat iyyaka na'budu wa nasta'in, ya. Allah mengajarkan kepada kita kalimat khitab langsung kepadanya. Dalam ilmu balaghah disebutkan dengan iltifat, itu pengalihan. Kalau dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahman rahim, maliki yaumiddin, semua dhamirnya dhamir dia. Tapi pada ayat ini Allah memalingkan kita kepadanya langsung. Apa itu? Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami memberikan beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Seakan-akan kita langsung berkitab kepada Allah setelah memujinya. Baik. Kemudian teman-teman, ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Apa terjemahnya, Pak? Tunjuki kami jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Dan ayat ini menggoreskan kepada kita suatu jalan yang mesti kita jadikan prinsip dan acuan. Apa itu? Kita butuh pertolongan Allah SWT. Ya, kita butuh apa? Pertolongan Allah agar kita ditunjukkan ke jalan yang benar. Ya, kepada jalan yang benar. Apa makna daripada ihdina? Ya, kata Syekh Jalil Al-Jazairi rahimahullah, makna ihdina adalah ay arsyidna wa adim hidayatana. Ya Allah, beri kami tunjuki kami. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Dan ini makna pertama. Sebagai makna pertama. Apa itu? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apa maksud jalannya, Pak?
Jalan yang dimaksud adalah jalan yang benar, jalan Islam. Dan nanti akan ditafsirkan kepada dengan ayat setelahnya. Ya, tunjuki kami kepada jalan Islam. Ya, kepada jalan Islam. Nah, kalau umpama seseorang sudah mendapatkan jalan Islam, maka makna yang kedua, wa adib hidayatana, dan kokohkan kami di atas jalan itu. Itu makna ayat. Bisa dipahami teman-teman? Di satu, ajarkan kami, tunjukkan kami jalan Islam. Setelah seseorang masuk Islam dan kenal dengan Islam, kenal dengan Allah Rabbul Alamin, kenal dengan syariat yang benar, maka minta yang kedua, makna ihdina yang kedua adalah aitsabbitna, adibna ala hidayat. Tetapkan, istiqomahkan, konsistenkan kami di atas jalan. Mungkin kita pernah mendengar barangkali celotehan dari orang-orang Nasrani. Itu orang Islam itu memang mereka nggak yakin di atas agamanya. Artinya apa? Setiap hari dia meminta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti apa? Islam belum mereka yakini sebagai jalan yang lurus. Jawabannya apa? Apa jawaban kita? Kan tiap hari kita minta. Coba lihat kami ini, katanya orang Kristen ya. Ya kami ini sudah yakin sudah diselamatkan oleh Yesus, ya kan? Sudah pasti gitu kami masuk surga. Walaupun ada dosa dan kezaliman kami bisa dibayar gitu. Dan kami pasti masuk surga. Tidak dengan orang Islam. Orang Islam apa? Setiap hari dia minta petunjuk kepada Allah. Untuk dilihatkan jalan jalan yang benar. Berarti kita bukan berada di jalan yang benar. Nah, jawabannya gimana? Dia berdalil dengan ayat apa? Apa jawaban itu? Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip konsisten. Setelah seseorang mendapatkan petunjuk ke jalan Islam, mengenal Allah SWT dengan tauhid, mengenal syariat Nabi yang diutus kepada mereka, maka Allah mengajarkan perintah aitsabbitna ala hidayat. Ya Allah, kokohkan kami di atas. Sudah tahu ini kebenaran, ya, maka tolong kokohkan jalankan kaki kami di atas. Kenapa, Pak? Karena orang yang berada di atas kebenaran tidak ada jaminan dia garansi untuk berada di atas jalan itu sampai akhir hayat. Tidak ada jaminan, Pak. Konsep yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Orang yang masih hidup tidak ada jaminan baginya selamat dari fitnah. Kenapa? Musuh kita siang dan malam. Musuh bebuyutan syaitan yang sudah berpengalaman ribuan tahun yang lalu untuk menyelesaikan anak Adam. Jadi mungkin dapat orang-orang yang sudah tahu dengan kebenaran, berada di atas Islam, mungkin tidak kakinya tergelincir. Mungkin sekali, Pak. Gak ada jaminan, garansi. Saya, bapak-bapak, dan seluruh kita harus memahami prinsip ayat ini. Bahwasanya gak ada garansi keselamatan kita berada di atas kebenaran terus sampai kita mati. Gak ada, Pak. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Kokohkan hati kami, ya Allah, di atas agamamu dan di atas syariat sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena bisa saja kaki yang sebelumnya kokoh tergelincir. Allah mengatakan surah An-Nahl, fatazillu qadamun ba'da thubutiha. Bisa jadi kaki yang sebelumnya kokoh tergelincir. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali akan jatuh juga. Tahu tupai, Pak? Yang melincah lompat ke sana ke sini itu, sesekali jatuh dia tuh, Pak. Kenapa? Gak ada jaminan. Demikian pula kita. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Allah, meminta kepada Allah siang dan malam. Diajarkan dalam prinsip ibadah dalam keseharian kita 17 kali sehari semalam minimal itu, Pak. Minimal. Apa yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tsabbitna ala hidayah. Kalau sudah kenal dengan kebenaran, kokohkan hati kami di atas kebenaran ini. Kemudian juga makna yang lain, Pak. Makna yang ketiga di antara makna ihdinas siratal mustaqim, makna ihdina, meminta pertolongan kepada Allah. Yani setelah kita tahu dengan kebenaran, kemudian kita bisa istiqomah di atasnya, perbagus kualitas keimanan atau kualitas kebenaran yang sudah kita kenali. Iya, tauhid kita kepada Allah diperbagus lagi. Baguskan, ya Allah. Iya, kemudian mungkin cara kita di dalam mengikuti syariat sunnah Nabi, baguskan, ya Allah. Lembutkan hati kami untuk menerima sunnah Nabi ini, agar kami praktekkan dalam kehidupan, bukan hanya sebatas barisan dan tinggal dalam catatan, tidak, tapi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan. Yang halal, dia katakan halal Nabi kita pakai, yang haram ditinggalkan. Walaupun kita mungkin berada di lumpung atau tarikan untuk berbuat yang haram itu sangat besar, kita tinggalkan. Mungkin selama ini kita masih kurang di dalam dan kurang bagus dalam muamalah.
kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada masyarakat, kurang bagus dalam muamalah. Padahal kita tahu Islam mengajarkan mesti bermuamalah yang baik. Maka kita minta kepada ya Allah baguskan muamalah dengan apa? Orang-orang terdekatku. Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Nah, lebih spesifik, apa yang kita minta di sini, Pak? Ternyata ada hal lebih besar. Apa itu? Kita minta kepada Allah siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim, Pak? Siratal mustaqim di sini bukan maknanya jembatan yang lurus atau jembatan yang akan kita lewati nanti di apa di ayat akhirat menuju surga. Bukan itu maknanya, Pak. Diterjemahkan oleh ayat sebelahnya. Dan ini adalah tafsir ayat dengan ayat. Apa makna siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan, yaitu sirat, sifat sirat ini adalah jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Dan ini kita akan belajar tentang sejarah orang terdahulu. Sejarah orang-orang besar, orang-orang hebat yang mereka selamat daripada fitnah dan hingar-bingar dunia. Mereka selamat. Siapa mereka itu? Orang yang telah dinikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, Pak? Ditafsirkan oleh Allah di dalam ayat yang lain di surah An-Nisa. Allah mengatakan, ulaikal ladzina an'ama Allah. Ya, ulaikal ladzina an'ama Allah 'alaihim. Itulah mereka orang yang dinikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Ya, wasyuhada wassalihin, dan orang para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, dan berteman atau dekat dengan mereka adalah pertemanan yang baik. Siapa maksudnya, Pak? Jalan para nabi. Jalan para nabi, jalan para siddiq, orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang membenarkan dakwah para nabi dan rasul mereka, dan orang-orang yang saleh. Ini yang maksudnya adalah jalan para hamba-hamba Allah yang berada di atas kebenaran. Ini maksud daripada siratal mustaqim. Maksudnya jalan Islam. Jalan Nabi Muhammad, jalan sahabat Abu Bakar, Umar, dan seluruh para ulama umat ini. Itulah jalan mereka. Apa itu? Jalan hidayah Islam. Jalan yang berdasarkan Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita agar menjauhi setelah kenal dengan jalan yang benar, hati-hati dengan dua jalan yang terang-terangan berada di atas kesesatan. Siapa itu, Pak? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Al-maghdubi alaihim, siapa di sini? Jumhur ahli tafsir seperti dijelaskan oleh Syekh Bakar, Syekh Jamil rahimahullah, maksud daripada al-maghdub ya man ghadaba Allah taala alaihim bi kufrihim, yaitu orang-orang yang telah Allah murkai karena satu kekufuran mereka, yang kedua wa ifsadihim fil ardi, dan karena ulah perbuatan mereka yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Siapa mereka, Pak? Kal Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai, Pak? Satu, dia kufur. Setelah tahu dia jalan kebenaran, syariat yang benar itu adalah syariat Allah dan Rasulnya. Iya, kalau di masa dahulu, Pak, orang yang paling bangkang menyepelekan Allah itu adalah siapa? Orang Yahudi. Yahudi memang dari dulu, Pak, bangkang mereka. Jangankan para nabi, Allah saja dipelajari oleh orang Yahudi. Ketika dia mengatakan, ya Allah maululah, Allah itu pelik, tangannya terbelenggu terus ke belakang, kayak kantong-kantong berjahit. Gitu. Siapa yang mengatakan itu? Orang Yahudi. Iya. Dikatakan apa? Allah itu pelik. Iya. Ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis, Palestina dahulu. Saat Palestina itu dikuasai oleh orang-orang oleh Jababirah, makhluk-makhluk yang beringas. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa agar mengajak orang-orang Yahudi ini, orang Bani Israel ini, untuk berperang. Kuasai Baitul Maqdis, perangi mereka. Apa katanya? Kata orang Yahudi, kami tidak mau. Idham anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya udah Musa, gini aja. Kami tidak mau pergi perang. Pergi aja kamu dengan Allah berdua, perangi orang itu. Kami duduk aja sini santai. Kalau udah selesai perang, udah aman, panggil kami. Itu peletarin apa? Allah saja dipeletarin, Pak, oleh orang Yahudi. Ya. Ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis, masuklah dengan apa? Dengan dalam keadaan bersujud, wa qulu hitta, dan ucapkanlah, ya Allah ampuni dosa kami. Apa yang dilakukan Yahudi, Pak? Dia masuk bukan dalam keadaan sujud, tapi bokongnya dimasukkan dulu ke
Kemudian dia mengatakan, "Hinton, beri kami gandum, beri kami gandum." Kan Allah telah. Ya, siapa itu Yahudi? Dan yang kedua, karena sebab mereka suka melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu Yahudi? Itu dari dulu, Pak. Bukan sekarang, dari dulu lagi. Suka, di mana ada Yahudi pasti ada kerusakan di situ. Karena kita Muslim, Pak. Jangan tergoda dengan Yahudi. Apapun bentuk kekayaannya, buruk manisnya, Pak, jangan tergoda dengan Yahudi. Awalnya, Pak, nyewa. Lepas itu beli. Setelah itu apa? Dijajah dan dimiliki. Itu sifat Yahudi, Pak. Seperti yang terjadi di mana? Di negara Palestina dan negara lain. Yahudi seperti itu. Makanya Hitler dahulu, walaupun Hitler bukan Muslim ya, tapi dia senang mengajarkan kepada kita sesuatu ketika dibakar orang Yahudi semua, ditinggalkan segelumit. Itu apa, Pak? Sebagai bibit. Agar dunia tahu kalau sejarah membaca sekarang, kita baca sejarah Hitler. Kan? Kenapa Hitler jahat sekali? Agar kita tahu, oh sejak sepadan. Wajar Hitler membakar orang Yahudi. Kenapa? Karena dia bikin jahatnya Yahudi, ditinggalkan bibit untuk kita. Agar sejarah tahu. Itu Pak, Yahudi jangan ambil lagi. Kabarnya Yahudi juga sudah sampai di Indonesia ya. Di satu pulau gitu. Walaunya sewa. Tapi ingat, kita sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia harus ingat, harus mawas bahwasanya Yahudi adalah musuh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Allah mengatakan latajidanna an-nasa latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Aku akan mendapatkan dari Muhammad orang yang paling besar kebenciannya kepada kalian orang Muslim adalah al-Yahud, orang Yahudi pertama, wal musyrikin. Walladzina asyraku, orang yang bersyirk kepada Allah. Allah bukan orang Yahudi. Kenapa, Pak? Nyata. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari apa? Jalan mereka. Kenapa? Orang Yahudi ini, Pak, dia tahu kebenaran tapi kebenaran itu diterima. Dia tahu kebenaran tapi kebenaran ditawar-tawar. Itu Yahudi itu. Maka sejauh mana seseorang mempelajari kebenaran diolok-olok, sudah tahu ini nasnya ada, dalilnya ada, para ulama mengatakan begini, terus kita berkata, itu kan menurut Anda. Berarti apa? Kita tanpa sadar sedang mengadopsi satu faham Yahudi. Walaupun kita bukan Yahudi. Tapi perangai, tipikal, dan tabiat orang Yahudi sudah kita tiru. Maka Allah mengajar kita, jangan tiru Yahudi. Jangan ditiru apa? Yahudi, orang yang tahu dengan kebenaran. Allah mengatakan tentang apa? Tentang Yahudi, dia orang yang kena kebenaran. Bisa yang kebenaran tidak mereka. Walau dhalim, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat, Pak? Maksudnya kata Syekh Jabir Jazairi dan jumhur ahli tafsir mengatakan, hukum Nasara. Mereka adalah orang Nasrani. Kenapa, Pak? Kenapa dikatakan sesat, Pak? Karena mereka tuh bersemangat untuk mengamalkan agama dan kebenaran. Tapi sayang tidak di atas petunjuk kebenaran. Buktinya apa, Pak? Nabi Isa sebagai hamba Allah yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Tapi justru Isa digabungkan menjadi Tuhan sekalian. Mereka mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, atau juga ada yang mengatakan mereka Isa itu adalah Tuhan sekalian. Allah mengatakan membantah mereka semuanya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang mengatakan trinitas. Satu di antara tiga, tiga di antara satu. Siapa yang maksudnya? Orang Kristen. Maka itu teman-teman, jangan mengikuti semangat yang kedua ini. Siapa itu? Mereka orang Yahudi dan Nasrani. Satu terlalu ekstrim kanan, dan yang satu terlalu ekstrim kiri. Satu tahu kebenaran, tapi dia pelatarin. Seperti ada orang yang mempelajari agama Allah, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok neraka. Neraka dibikin dengan apa? Dengan AI itu yang sekarang ini. Bikin neraka pakai jas atau pakai pensel satu. Kawan-kawan, saya sedang terbiasa dengan kawan bahasa di neraka. Gimana neraka? Oh, dingin katanya. Itu kan Allah-Allah itu, Pak. Iya, padahal Anda tahu kebenaran neraka itu sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa diolok-olok? Kita tidak boleh mencontoh orang ini. Dan tidak pernah orang yang ekstrem ini. Siapa mereka? Orang Nasrani. Selalu semangat untuk melakukan apa? Dengan nama syariat. Justru dengan apa? Dengan dalih tidak di atas kebenaran. Tidak di atas kebenaran. Contohnya apa? Ada orang beribadah dengan goyang-goyang. Ibadah katanya. Beribadah dengan apa? Dengan puji-puji syekhnya. Memanggil apa? Orang-orang yang sudah mati. Beribadah di masjid dengan apa namanya, dengan jaipong dan semisalnya. Beribadah Muslim tapi justru memperingati apa namanya hari-hari tertentu di gereja-gereja. Tujuannya apa? Baik. Tapi sayangnya jalan yang Anda tempuh keliru. Ya, karena itu kita diajarkan dalam ayat yang terakhir ini di surah Al-Fatihah agar kita tidak terlalu berlebihan di dalam mengikuti jalan ekstrem kiri dan ekstrem kanan, dan kokohkan hati kami di atas jalan apa? Di atas jalan para nabi, para hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian teman-teman, untuk ringkasan daripada makna surah Al-Fatihah.
yang mudah-mudahan bisa jadi kita jadikan sebagai prinsip dan jalan di dalam kehidupan kita. Bahwasanya nadi kehidupan seorang muslim ada di prinsip surah Al-Fatihah. Apa itu? Mengajarkan kita kepada tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti jalan orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang telah selamat. Siapa itu? Jalan para nabi dan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Wallahu waliyut taufiq. Shallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Demikian untuk kelas kita pada malam ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan ke, saya kurang tahu ini bagusnya kita lanjut mulai dari Al-Baqarah langsung atau kita mulai dari Juz Amma. Saya kurang tahu. Juz Amma ya. Ya bagus juga ya. Juz Amma Pak. Karena Juz Amma dia sudah terpendek Pak. Sudah ada di kepala kita. Jadi ketika mendengar ayat, kemudian keterangannya kita kutip, itu lebih menempel. Tapi kalau ini mudah-mudahan nanti kalau selesai Juz Amma masih ada umur ya Pak ya. Juz Amma selesai, bisa kita alihkan dari surah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini luar biasa dari sisi pelajaran dan syariat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.